Ketika kita ngomong bener, kau katakan udah, jos. Lu jongosnya gagal. Kita tuh cuma nggak suka, lu bikin sarah. Iya, Gua cuma nggak sepakat. suka, lu intoleran begitu. Bisa bertoleransi kepada Betul, non-muslim, betul. tapi intoleran dengan saudara-saudara kita yang muslim. Bajingan betul. kamu itu. Hmm, Pengikutnya Imam itu banyak yang bajingan. Ya walaupun nggak semua, walaupun masih banyak yang sadar, tapi kebanyakan ya, bajingan pengikutnya itu. Bajingan. mantap. NKRI, NKRI, Libas Pancasila, terus. Pancasila, Nusantara, pribumi, tai kucing. Ayo, kalian bajingan apa enggak? Kalau kalian enggak bajingan, jaga persatuan. Yang menjaga persatuan, dia bukan bajingan. Yang menjaga para alim ulama, para kiai, para habaib, mereka bukan bajingan. Tetapi kalau ada yang memecah belah antara kiai dan habaib, mereka siapa? Bajingan. Fix, bajingan. 3 tahun, kamu kemana saja? 3 tahun, kamu dapat apa? 3 tahun, apakah tesis itu terbukti? Aku sudah bilang setahun yang lalu. Makanya aku jarang live di YouTube itu kenapa? Sudah males, sudah muak. Sudah 3 tahun kamu seperti orang goblok. Wes tuwek podo jembutan. Iya, Tapi kayak anak-anak sih burung jembutan. Paham? Paham? iya. Paham? Paham? Tuwek bukannya istiqomah. Udah tua betul. bukannya istiqomah. Mikir kebahagiaan untuk keluarga, untuk anak, untuk cucumu. Mikir nasab-nasab yang gak penting, yang gak ada urusan Cina. Betul. Cina sudah mau bikin matahari, Indonesia bikin nasab. Goblok. Lagi-lagi kelompok para perusak nasab Syed Habib Alwi tidak henti-hentinya membuat kegaduhan dan juga membuat fitnah terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbarengan dengan adanya kegaduhan atas konflik atau penghinaan yang dilakukan oleh si Fuad Plered terhadap salah satu habaib yaitu guru tua, muncul suatu berita yang mana berita ini muncul daripada kelompok Kiai Imaduddin, yaitu ada berita bahwasannya Kiai Imaduddin akan berdebat terkait nasab dengan habaib, salah satu habaib yaitu Habib Rizik bin Syihab. Telah kita ketahui bersama isu polemik batalnya nasab Syed Habib Alwi ini sudah 3 tahun lamanya, isu yang sangat berkepanjangan dan sangat amat menegangkan ini. Kiai Imaduddin kita tahulah 3 tahun lamanya ini beliau suka menantang debat baik ulama-ulama pribumi maupun dari kalangan para habaib itu tersendiri yang bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Sudah beberapa kali bahwasannya Kiai Imaduddin itu diajak untuk berdiskusi. Yang pertama di Kesultanan Banten Kiai Imaduddin kabur, yang kedua di Robitoh Alawiyah, begitu pula kejadiannya Kiai Imaduddin tidak kunjung datang kembali. Dan pada saat ini Kiai Imaduddin berbarengan dengan adanya permasalahan antara si Fuad Plered dengan Al Khairat, dia berupaya untuk mengalihkan perhatian umat agar melihat ataupun lebih fokus terhadap pemberitaan debat antara Kiai Imaduddin dengan Habib Rizik. Rupanya ini dikritik habis-habisan. Pemberitaan atas akan dilaksanakannya debat Imaduddin versus Habib Rizik ini dikritik habis-habisan oleh mantan pendukung daripada Kiai Imaduddin, yaitu Gus Arya. Gus Arya menerangkan bahwasannya Kiai Imaduddin merupakan kiai yang gemar membuat kontroversi, gemar menantang-nantang debat, tetapi faktanya Kiai Imaduddin tidak pernah berani untuk berdebat secara langsung dengan siapapun yang membantah atas tesis daripada Kiai Imaduddin itu tersendiri. Lantas bagaimana kritik keras daripada Gus Arya tersebut atas beredarnya rumor atau pemberitaan terkait akan dilaksanakannya debat antara Kiai Imaduddin versus Habib Rizik tersebut? Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Sekarang sengaja disebarkan lagi berita-berita rumor-rumor tentang adanya debat baru ini ceritanya. Debat baru ya. Bakal ada debat yang tidak kunjung terlaksana. Kiai Imad vs Habib Rizik. Walaupun seandainya kata orang ini apa? Pengikutnya Imaduddin ini pada semangat dengan debat, ada diskusi. Ujung-ujungnya pasti kabur lah. Saya sih tidak percaya. Saya tidak percaya sama sekali. Iya betul. Percaya gitu dulu. Yang berakal sehat pasti gak akan percaya dengan rumor tersebut ya. Imaduddin dulu membuat tantangan, menantang siapapun
Ya, Siapapun, dengan hebat gagah untuk dan menjadi tidak lantang malu. ya. Siapapun Betul. Kiai Imaduddin tidak akan pernah mundur, tidak gentar. Siapapun. Siap untuk melayani debat diskusi Iya, tentang jejak perihal tesis. digital itu masih ada sampai Faktanya saat ya, ini. faktanya padahal debatnya itu di wilayahnya, tempat kediamannya Di Kiai Banten ya. Imaduddin Usman. Betul Fakta loh betul. ini fakta, ini fakta. Ya, Ternyata jejak digitalnya pun ketika masih ada. siapapun datang, ya saya ingat betul ada mantunya Habib Rizik, terus ada Buya Kurtubi, terus ada Gus Ya. Bawi, juga ada Gus Betul. Romel Abbas. Iya. Ketika mau ingin berdiskusi tentang tesisnya yang dikaji, yang diteliti oleh Imaduddin, faktanya bohong. Kiai Imaduddin tidak datang, kabur. Ya. Kabur ya. Malah yang Memalukan. datang waktu itu adalah Tengku Khori. Tengku Khori yang pada saat ini telah sadar Dan ya, hasil Tengku Khori. daripada diskusi tersebut sangat memalukan. Sangat memalukan sekali. Tidak ada argumen di dalam yang disampaikan ya tentang perihal tesis nasabnya yang diteliti oleh Imaduddin. Ya, betul betul. Lalu yang selanjutnya, dengan sejuta alasan Kiai Imaduddin, dengan sejuta alasan kenapa dia nggak hadir, karena tidak dihadiri oleh Robitoh dan para pendukung pengikut-pengikutnya Imaduddin. Katanya sih nantang-nantang semua ulama. Membuat sejuta alasan lagi. Katanya inilah, itulah. Jadi Iya, sehingga mengakibatkan Kiai yang dipuja-puja oleh para pengikutnya ini tidak hadir di diskusi tersebut. Lalu ada statement lagi. Kiai Imaduddin bikin statement lagi. Kalau seandainya Robitoh Alawiyah RA tidak terima, silahkan saya Memalukan. diundang. Saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silakan undang saya. Kalau RA tidak terima. Wah, begitu lantang dan gagah statementnya Iya, pasti. Kiai Imaduddin Usman. Begitu garang dan lantang. Ya saya ulangi nih. Saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, walaupun ulama sedunia mensahihkan Pak Alawi, saya Kiai Haji Imaduddin tidak akan membenarkan dan saya akan tetap membatalkan. Nih Kiai Imaduddin. Iya, jejak digitalnya masih ada sampai sekarang. Undang saya. Lalu ditanggapin tuh sama Robitoh Alawiyah. RA akhirnya dengan hormat, dengan rasa kehati-hatian, dengan rasa cinta kasih dan sayang, dengan cara adab akhlak, nurutin apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman. Lalu Robitoh Alawiyah ngundang baik-baik dengan akhlak tentunya, ngundang baik-baik Kiai Imaduddin Usman si ahli nasab tersebut. Undanglah waktu itu di Robitoh Alawiyah. Ternyata faktanya apa? Teman-teman, kabur. Saya mau tanya sama kalian. Di Robitoh Alawiyah kabur mat, kabur malu. Ayo, kabur. Jawab. Waktu Imaduddin nantang-nantang, di Robitoh Alawiyah akhirnya ngundang Kiai Imad. Kiai Imad datang ataukah? Jawab. Datang ataukah? Kabur. Kalau mau jujur nih, hak, batil. Hak, batil. Kalau mau jujur nih dalam hati kamu. Ketika Imaduddin nantang, Robitoh kalau nggak terima silakan undang saya, kata Imad. Waktu itu Imad datang atau kabur? Jawab kabur. semuanya. Kalian jawab. Datang atau kabur? Jujur. Kabur. Oke, sekarang tiba-tiba ada lagi. Ada rumor baru lagi. Hasil dari podcast atau video-video yang sebar. Ini akhirnya Kiai Imaduddin berani berdebat dengan Habib Rizik. Gua heran sama lu. Saya heran sama Imaduddin. Mat. Lu itu mau ngaji nasabnya. Lu tuh mau mengkaji nasabnya Habib Rizik atau Balawi? Yang jelas dulu. Yang jelas. Lu itu mau mengkaji nasabnya Balawi atau Habib Rizik? Yang jelas dulu. Lo nantangnya siapapun 3 hari 3 malam, atau nantang Robitoh, atau nantang Habib Lutfi, atau nantang Habib Rizik. Yang jelas. Soalnya apa? Selama ini kita dipertontonkan semuanya ditantang dengan kesaksian-kesaksianmu yang dobel-dobelan. Dobel. Selama ini kamu cuma dobel-dobelan. Betul. Umat Muslim itu sudah bosan dibodohi sama kamu. Iya. Katanya tesis, diajak diskusi, kabur. Katanya penelitian, nantang-nantang diturutin untuk diskusi, kabur lagi. Ini yang jelas, yang jelas.
ente itu meneliti nasabnya Habib Rizik atau meneliti nasabnya Pahlawi? Ente ini yang mau ditargetkan ini Habib Rizik atau Pahlawi? Kalau yang ditargetkan Pahlawi, saya siap berdiri tegak. Iya betul. Tapi kalau yang ditargetkan Habib Rizik, gua nggak ikut-ikutan, lo urus sendiri. Itu pun kalau lu punya nyali. Berani nggak sama Rizik Syihab? Oh, nantang perang tuh. Berani nggak? Ya. Jangan cemen dong. Dulu kan ente satu kubu. Ente dulu juga Iya, betul. MPI. Ya kan? Mantannya. Nah, ente ngakunya pribumi. Katanya itu Pahlawi itu gajah. Katanya Pahlawi iya. pembelok sejarah. Katanya pemalsu makam. Katanya penjajah Indonesia. Sedangkan ente katanya pribumi. Rizik Syihab nantang perang. Lu berani nggak? Berani nggak? Ya, Ayo. kabur. Gua pengen denger nih, Mat. Lu berani nggak? Lu kalau meneliti nasab Pahlawi, gua berdiri tegak karena gua fatwa-fatwa ulama-ulama sepuh yang mensahihkan nasab Pahlawi. Gua ikut ulama-ulama sepuh, bukan ikut ulama kayak ente yang baru kemarin sore, yang terkenal karena polemik, yang terkenal Iya, karena betul. kontroversi, gitu loh. Gua nggak mungkin percaya ente, gua lebih percaya dengan para alim ulama, para kiai-kiai sepuh, contohnya Mbah Maimun Zubair. Gitu loh. Mensahihkan Pahlawi ya. Contohnya Gus Bah. Iya, para alim-alim kami, kiai-kiai kami. Ahli kitab, ahli fikih, ahli macam-macam. Gitu loh. Kalau ente kan ahli kontroversi, ahli nasab kontroversi. Penelitiannya dari penelitian Dr. Sugeng. Dr. Sugeng. Gitu. Ya benar. Karena begini. Karena ketika ada statement bahwa ternyata Yahya Haji Maduddin ini siap berdebat nih dengan Habib Rizik. Ini kalau seandainya diiyakan, kabur lagi apa enggak? Saya udah hampir nggak percaya ini apa yang disampaikan sama Imam. Imam itu nggak cuma membodohi saya, Kabur. membodohi umat Muslim. Sudah yang percaya banyak, sampai otaknya berpolemik masing-masing. Iya. Otaknya pengikutnya itu udah berpolemik aja, udah orang ngikutin Imam itu. Sampai ada yang rusak, ada yang terprovokasi, ada yang ujar kebencian hanya gara-gara dengerin tesisnya Imam. Faktanya nggak ada, itu diskusi itu nggak ada. Kita udah bosan dibawa sama tesis-tesis Cuma lama-lama. membuat polemik saja. Ya. Halo, pertanyaannya, umat Muslim, kalian percaya nggak dengan omongan Imam Maduddin? Ya kagak lah. Percaya nggak? Gue sih jujur Orangnya nggak waras percaya. pasti gak Saran bakal saya percaya. buat HRS untuk saran saya, HRS jangan ladenin. Jangan ladenin tantangan-tantangan tobel-tobelan. Itu loh paling tantangan tobel-tobelan. Bohong itu. Gitu loh. Bohong besar itu. Itu paling kalau seandainya diiyakan, cuman pansos. Gue tuh udah ngasih tahu dari awal. Gedek sama ente, tau gak? Gedek. Gue udah kasih tahu. Lu kalau gak suka sama HRS, sama Bahar Smith, ya sudah personalnya aja. Lo ngapain bapak-bapak? Betul. Orang ngaji kamu usir-usir. Kamu udah sholat, sinting tuh orang-orang itu pengikut Imam itu. Sinting itu. Itu baru guru tua. Baru guru tua aja udah bingung. Apalagi pecintanya Habib Lutfi. Apalagi pecintanya para ulama-ulama yang lain. Itu loh baru guru tua. Baru satu. Kamu ngapain? Mukimah udah pada makan. Tuh, pecinta-pecintanya kamu katakan budak. Guru tua ya. Budak Pahlawi. Kenapa? Kalian bukan manusia. Ketika kita ngomong bener, kau katakan budak. Jongos. Lu jongosnya dajal. Kita tuh cuma gak suka lu bikin sarah. Gua cuma gak suka lu intoleran begitu. Bisa bertoleransi kepada muslim. Betul. Tapi intoleran dengan saudara-saudara kita yang muslim. Bajingan kamu itu. Pengikutnya Imam itu banyak yang bajingan. Ya walaupun gak semua, walaupun masih banyak yang sadar, tapi kebanyakan bajingan pengikutnya itu. Bajingan. Mantap. NKRI, Libas terus. Nusantara, pribumi, tai kucing. Ayo, kalian bajingan apa enggak? Kalau kalian enggak bajingan, jaga persatuan. Yang menjaga persatuan, dia bukan bajingan. Yang menjaga para alim ulama, para kiai, para habaib, mereka bukan bajingan. Tetapi kalau ada yang memecah belah antara kiai dan habaib, mereka siapa? Bajingan. Fix, bajingan. 3 tahun, kamu kemana saja? 3 tahun, kamu dapat apa? 3 tahun, apakah tesis itu terbukti?
Aku sudah bilang setahun yang lalu. Makanya aku jarang live di YouTube itu kenapa? Sudah males, sudah muak. Sudah 3 tahun kamu seperti orang goblok. Wes tuwek-tuwek podo jembutan. Iya. Utangnya kayak anak-anak sih durung jembutan. Eh, Paham? Paham? ya ya. Paham? Paham? Tuwek-tuwek bukannya istiqomah. Udah tua-tua bukannya betul. istiqomah. Mikirin kebahagiaan untuk keluarga, untuk anak, untuk cucumu. Mikirin nasab-nasab Betul. yang gak penting, yang gak ada urusan Cina. Betul betul. Cina sudah mau bikin matahari, Indonesia bikin nasab. Goblok. Ilmu apa? Ya, Ilmu itu sepakat, dikaji. Itu baru ilmu. Berdalih atas nama ilmu, bersembunyi atas nama ilmu, bertopeng atas nama pribumi, bertopeng atas nama NKRI, bertopeng atas nama Wali Betul. Songo. Sejatinya Betul. kalian merusak marwah Wali Songo. Bajingan. Sepakat. Teman-teman gua Iya, udah banyak yang betul, betul. terdoktrin gara-gara tesis laba-laba yang tidak jelas. Yang niat dan cita-citanya hanya membuat polemik untuk mencari keuntungan semata. Kiai Imaduddin berani berdiskusi dengan HRS. Jangan percaya. Mana saya sarankan untuk HRS? Kalau mau dengar saran saya, jangan pernah mengiyakan tantangannya Imam. Ya. Itu hanya pancingan belaka. Betul betul. Itu pancingan belaka itu. Jangan iyakan. Jangan diiyakan. Walaupun saya tidak sepakat ya. Walaupun secara politik kebangsaan saya tidak sejalan dengan HRS. Ya ya ya. Ya. Tetap. Kok sama-sama jahatnya kok. Imat lebih jahat itu. Imat itu Ya. lebih jahat. Soal ini kenapa? Yang dibidik seandainya dia tidak suka dengan HRS, ya karena dampak dulu ia ingin mencalonkan menjadi bupati, tidak didukung sama HRS, tidak didukung Iya, sama iya. FPI, lalu dia sakit hati, akhirnya buat polemik, walaupun yang dibidik HRS. Kenapa? Gua sebagai umat muslim ya, gua sebagai orang pribumi, gua gak setuju dengan adu dombanya Imat. Ya, Arya ya. pelin-pelan loh. Dulu dia mendukung Imat. Iya, dulu gua mikir Imat itu baik. Gua mikir Imat dulu mengkaji tesis yang katanya ilmu. Gus Arya ini mantan muhibnya ya. Ketika mau dikaji muhibnya baru Kiai Imat. kabur ilmu. Apaan itu? Ilmu dajjal. Ilmu dajjal. Hanya orang-orang awam, hanya orang-orang goblok. Yang akhirnya apa? Kedoktrin. Maka pengikutnya Imat rata-rata goblok rata-rata. Wah, Betul betul. kalau ada mukimat yang emosi, tahan emosinya ya. Kalian umat Islam, umat Muslim, kalian jangan percaya kalau ada tesis yang mau didiskusikan. Jangan percaya, karena Imat tujuannya hanya bikin polemik. Dia hanya mancing. Imat itu tujuannya polemik, hanya mancing. Contoh di Banten, dia menantang dulu 3 hari 3 malam siapapun gue tantang. Faktanya kabur siapapun yang datang. Ada Gus Wafi, ada Gus Rumel, ada Buya Kurtubi. Faktanya apa? Kabur. Ngumpet Imat dia bikin ya. statement lagi. Walaupun ulama sedunia mensohikan Pahlawi, saya Kiai Haji Imaduddin tetap akan membatalkan. Apakah tesis kayak begitu? Itu namanya asumsi. Itu namanya sifat Asumsi, ya. dajjal. Kalau RA tidak Iya, kita silahkan betul, betul. undang kami, undang saya Kiai Haji Imaduddin Usman. Diundang sama Robitoh, gimana? Ya, Diundang kabur. sama RA, bagaimana hasilnya? Datang Kabur atau lagi. kabur? Kabur. Datang atau kabur? Jawab, jujur, ngomong gitu dosa. Sekarang ada lagi narasi lagi, pancingan baru, umpan tai. Mukimat itu kan ngiseng, tainya dimakan sendiri. Imat itu dari dulu berak, tainya dimakan sama mukimat. Imat dari dulu berak, tainya dimakan mukimat. Buat hiburan. Nanti diyakini sama pengikut-pengikutnya. Habis itu pengikut-pengikutnya begini. Ya, nggak jadi lagi. Mantap. Ya, bingung lagi. Mana gue udah terlanjur bela-bela, mana gue udah terlanjur mandi basah. Udah terlanjur jebur kali. Aduh, gue mau murtad, mau gak belain Imat, gue malu. Takutnya gue nanti dibully sebagai budak Pahlawi. Mampus lu. Aduh. Oke, sahabat-sahabat dalam sosial dimanapun berada. Telah kita saksikan dan dengarkan bersama bagaimana kritik yang sangat amat luar biasa daripada Gus Arya, yang mana Gus Arya ini merupakan dahulunya ini pengikut daripada gerakannya Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab Alawi. Tetapi pada akhirnya Gus Arya mundur daripada pergerakan Kiai Imaduddin untuk membatalkan nasab Sadah Alawi karena Gus Arya sadar menyadari bahwasanya gerakan daripada Imaduddin beserta para kawan-kawannya tersebut ini didasari bukan atas ilmu, melainkan untuk memprovokasi umat, untuk memecah belah umat, dan terbukti pada saat ini sudah 3 tahun lamanya adanya dengan munculnya tesis terkait batalnya nasab Sadah Ba'alwi, walaupun sang pembatal nasab Sadah Ba'alwi yaitu Kiai Imaduddin hingga saat ini tidak pernah
kunjung untuk mempertanggungjawabkan daripada tesisnya tersebut. Dan dampaknya apa? Pada saat ini umat malah terpecah belah, umat malah saling serang satu sama lainnya, dan mereka menjadi kelompok yang intolerannya terhadap para habaib zuriyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Gus Arya pun menegaskan bahwasanya kelompok anti para habaib Sadah Ba'alwi ini mereka merupakan kelompok yang dipesan oleh segelintir orang yang menginginkan ulama, para kiai, para habaib, dan umat ini saling serang satu sama lainnya. Entah untuk mengalihkan isu-isu semisal korupsi dan sebagainya, wallahu alam. Dan pada intinya kita jangan sampai terjebak oleh narasi-narasi provokasi yang dikeluarkan oleh kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi. Sejatinya mereka hanya menginginkan kita itu saling serang satu sama lain, tidak menginginkan kita itu damai, rukun, dan sebagainya. Mereka hanya menginginkan kita semua berpecah belah, saling menyerang satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lainnya. Maka waspadalah terhadap kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi. Mereka pada saat ini tengah masif dan gencar melakukan serangan-serangan terhadap para habaib, sehingga tujuannya agar kita ikut-ikutan terprovokasi, ikut-ikutan daripada gerakan daripada kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.